hanya karena sebelum menikah, wanita itu sudah mengandung anak pacarnya. Namun yang ia terima, hanyalah uang mahar $6 yang dilempar santai oleh kakak si pria. Dan nada bicaranya seolah bilang, mau ya syukur gak mau ya terserah. Melihat lembaran dolar berserakan di lantai, hati wanita itu terasa perih. Ia tiba-tiba menyesal. Dulu demi bisa menikah dengan pria ini, ia rela memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Demi mimpi bisnis si pria, ia habiskan seluruh tabungannya. Menemani pria itu melewati 3 tahun makan mie instan. Bahkan sebelum menikah, ia sudah mengandung anaknya. Namun yang ia dapatkan, hanyalah hinaan dan sikap dingin dari keluarga pria. Mereka sama sekali tak tahu, wanita yang mereka anggap gadis kampung norak ini, sebenarnya adalah putri konglomerat dengan aset triliunan. Pada hari pernikahan, keluarga pria sengaja datang terlambat. Kakak si pria bahkan berkata, itu untuk memberi pelajaran awal. Biar nanti dia gak semena-mena di rumah suami. Melihat waktu keberuntungan sudah lewat, pengantin wanita dengan cemas menelepon pacarnya. Namun pria itu hanya menjawab santai. Mereka sedang memilih waktu baik di hotel, dan langsung menutup telepon. 2 jam kemudian, keluarga pria baru muncul. Saat prosesi jemput pengantin, teman dekat di dalam kamar awalnya hanya ingin uang angpau simbolis. Tapi saat pengantin pria mau mengeluarkan uang, kakaknya langsung menahan. Katanya perempuan itu sudah hamil. Gak usah buang-buang uang lagi. Teman di balik pintu mengira itu cuma salah paham. Tapi sedetik kemudian, kakak pria itu dengan tidak sabar menyuruh orang, langsung dobrak pintu kamar hotel. Melihat semua itu, teman si pengantin wanita berniat membela. Tapi malah dimarahi habis-habisan oleh si kakak. Katanya wanita itu tidak tahu malu. Hamil sebelum menikah. Tidak pantas dapat pernikahan yang layak. Mendengar semua itu, pengantin wanita langsung menyesal. Dulu ia selalu patuh pada pria itu, selalu merawatnya dengan tulus, bahkan rela makan mie instan 3 tahun. Dan kini sudah mengandung anaknya. Tapi akhirnya dibalas dengan hinaan dari keluarga pria. Teman dekatnya ingin membela lagi, tapi malah ditampar di depan semua orang oleh si kakak. Pengantin wanita berusaha mengumpulkan keberanian, ingin meminta kembali uang mahar 6.600 sebagai simbol. Tak disangka kakak si pria langsung berubah sikap, menghina bahwa dia cuma gadis kampung, gak punya keluarga kuat atau pengaruh. Berani-beraninya minta mahar $66. Padahal pernikahan layak biasanya diberi paling tidak $60.000. Namun wanita itu mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga pria. Akhirnya hanya meminta $66 saja. Tapi kakaknya bukan berterima kasih, malah mengejek dia yatim piatu kampungan. Berani-beraninya minta $66. Sambil bicara, kakaknya mengeluarkan $6 dari dompet dan melemparkannya ke kaki si wanita. Semua orang yang melihat merasa sangat canggung. Tepat saat itu, petinggi perusahaan tiba-tiba muncul di tempat acara. Ternyata dia adalah eksekutif dari perusahaan milik orang tua si wanita. Setelah tahu putri pemilik perusahaan sedang hamil dan menikah, dia buru-buru datang ke lokasi dan langsung mengumumkan bahwa pria itu akan diangkat jadi manajer umum perusahaan. Tapi kehormatan yang seharusnya jadi milik wanita itu malah dijadikan kebanggaan oleh si pria. Pria itu merasa dirinya sangat beruntung, bahkan berpikir bahwa wanita itu yang memohon untuk dinikahi. Kakaknya bahkan menyuruh wanita itu untuk mengikat tali sepatu adiknya. Wanita itu merasa hancur total. Ia mulai menyesal. Dulu terlalu gegabah memutuskan hubungan dengan keluarganya, tanpa dukungan keluarga. Bahkan anjing pun tak menghargainya. Ia menunduk memegang perutnya. Tak ada lagi jalan mundur. Jalan yang ia pilih, meski harus merangkak tetap harus dijalani. Demi anaknya, agar tidak lahir sebagai anak tanpa ayah. Maka, di tengah tatapan semua orang yang terkejut, ia berlutut, mengikatkan tali sepatu pengantin pria. Ia mengira, selama ia cukup merendah dan bertahan, ia akan mendapatkan penghormatan dari pernikahan ini. Namun tak disangka, detik berikutnya,